murai saya di rumah gawacor, sensitif, sering mengeluarkan materi. Tapi ketika di lapangan kok murai saya banyak ngukluknya ya, banyak mengeluarkan suara dasar, jarang mengeluarkan materi. Bahkan seperti burung kebingungan. Itu yang masuk ke saya, yang tanya ke saya itu penyebabnya kenapa ya Om kok murai saya seperti itu. Tolong dibantu penjelasannya dan makanan apa yang harus diberikan serta vitamin apa yang diberikan. Gini teman-teman, penjelasannya kenapa burung ketika di rumah bongkar materi sensitif, lihat suara murai, dengar suara murai dari HP aja langsung nembak-nembak, ketika di lapangan kok banyak ngukluknya. Gini, yang pertama, penyebab pertama adalah murai teman-teman ketika sampai di lapangan, murai teman-teman sudah mengalami kelelahan. Yang kedua, nanti saya bahas ya. Yang kedua, murai teman-teman itu faktor usia belum mapan. Usianya masih stabil, masih labil ya, usianya masih muda. Biasanya murai batu pastol satu urakan itu murai masih labil. Terus yang ketiga, tidak terbiasanya dengan suasana baru, atau bahasa umumnya itu kurang jam terbang. Kalau di rumah sensitif itu kan karena dia merasa itu adalah teritorinya. Jadi kalau ada murai batu masuk, dia nganggapnya itu murai pengganggu dan dia harus mengusir. Tapi kalau di lomba, di lapangan, murai ini kan sudah keluar dari lomba. Seperti itu. Saya jelaskan yang pertama dulu ya teman-teman ya. Yang pertama itu faktor murai batu kelelahan. Kok bisa kelelahan padahal kan belum tarung? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Gini teman-teman, murai batu itu akan mengalami kelelahan, itu faktor perjalanan. Perjalanan atau jarak tempuh dari rumah ke gantangan itu sangat menguras energi murai batu, sangat menguras energi semua burung, bukan hanya murai batu teman-teman. Itu faktor yang sangat menentukan. Jadi murai batu ketika perjalanan dari rumah ke tempat gantangan, apalagi kalau agak jauh ya, murai batu itu akan kelelahan kalau tidak terbiasa. Kalau kurang jam terbang itu akan mengalami kelelahan atau stres. Stres inilah yang akan menghilangkan, akan mengurangi sifat fighter murai batu tersebut. Kok bisa stres padahal kan nggak ngapa-ngapain. Murai dari rumah ke perjalanan itu dia sudah goyang ya teman-teman ya, goyang, sangkarnya itu kan goyang karena faktor jalan kan gitu. Terus panas bagi yang naik motor, ya kan teman-teman, panas. Terus murai di dalam itu nggak bisa ngelihat apa-apa, yang hanya dia lihat adalah kerodong warnanya itu aja. Murai itu akhirnya kan stres teman-teman. Ini yang tidak disadari oleh para kicau mania, khususnya kicau mania yang baru ya, yang baru-baru main lomba itu, dia tidak menyadari faktor perjalanan atau faktor menuju gantangan ini yang sangat menguras energi murai batu. Solusinya adalah datang lebih awal ke tempat gantangan. Kita biasakan murai batu itu dengan suasana baru. Kita recovery. Kita istilahnya itu memberikan energi baru. Kembali lagi, banyak orang menganggapan itu settingan, bukan, itu adalah rekondisi atau memberi energi baru ya kepada murai batu yang baru datang ke gantangan. Kita
buka separuh, kerodongnya kita angin-anginkan, terus kita kasih makan jangkrik 2 atau 3. Itu tujuannya untuk mengembalikan re-energi ya, agar energinya itu kembali pulih. Bahkan beberapa pemain guru-guru saya yang ngajarkan saya dulu ya, malah guru-guru saya yang ngajarkan itu ke saya untuk mandikan. Kalau perjalanan antar kota, perjalanan jauh menempuh jarak hampir 2 jam lebih, 2 jam lebih itu murai pasti akan kelelahan teman-teman, pasti akan kelelahan. Itu saya disarankan untuk memandikan burung. Ketika sampai di lapangan, jeda kita angin-anginkan, kita mandikan burung itu biar seger. Terus yang kedua tadi kurangnya apa ya, asupan ya temennya, asupan nutrisi. Jadi murai batu itu akan butuh energi tambahan untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuhnya atau pembakaran tubuhnya. Dibutuhkan kalori tinggi. Lah, kalori tinggi sementara ini kan masih dipegang sama lemak ya teman-teman. Lemak itu kan tinggi akan kalori. Jadi 1 gram lemak itu setara akan menghasilkan 9 kalori. Dan makanan murai batu yang banyak mengandung lemak serta protein itu cuma ular Hongkong teman-teman. Makanya ular Hongkong ini menjadi EF untuk settingan burung ya. Jadi burung kalau dikasih ular Hongkong kok bisa kenceng, kok bisa lebih gacor, kok bisa gini. Penjelasannya itu teman-teman, karena ular Hongkong itu tinggi akan lemak dan protein. Jadi kalau murai, energi yang dihasilkan itu yang dikonsumsi itu banyak, akan menghasilkan kalori yang dia makan itu banyak, akan menghasilkan energi yang banyak teman-teman. Itulah penyebabnya, alasannya kenapa makanan yang bergizi itu penting untuk murai batu teman-teman. Terus yang ketiga tadi jam terbang. Untuk murai-murai muda yang pastol 1 urakan, kita latih murai batu kita itu tidak perlu kita harus kegantangan untuk menggantang burung, itu tidak perlu teman-teman. Kita latih aja, kita bawa burung tersebut dari rumah, kita angin-anginkan di sekitar gantangan seperti itu akan melatih mental. Jadi murai batu kita yang biasanya sering kita ajak jalan-jalan itu nanti akan terbiasa. Yang pertama terbiasa perjalanan, jadi dia tidak mudah stres atau tidak mudah kelelahan dalam perjalanan. Yang kedua, murai batu ini akan gacor dimanapun. Nanti ketika usianya sudah 3 urakan, 4 urakan itu murai tersebut sudah tahan banting ya teman-teman. Seperti itu teman-teman.